Assalamualaikum. Hai solih-solihah semuanya. Alhamdulillah bertemu lagi kita dalam pembelajaran PAI hari ini. Kita akan membahas tentang adab berpakaian. Ya, mari kita mulai pembelajaran kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Solih-solihah semua, seperti yang kita ketahui bahwa di dalam agama kita telah diatur seluruh urusan manusia sejak ia bangun tidur sampai ia mau berangkat tidur kembali. Jadi semua urusan manusia itu sudah diatur, ada aturannya. Seperti halnya dengan berpakaian juga ada aturannya. Nah, pada hari ini kita akan membahas satu persatu tentang adab berpakaian bagi perempuan maupun laki-laki. Yang pertama kali kita akan membahas mengenai fungsi pakaian. Fungsi pakaian yang pertama adalah untuk menutup aurat dan sebagai perhiasan. Perhiasan di sini dimaksudkan untuk keindahan diri kita ketika berpenampilan, ya. Jadi berpakaian untuk membuat kita menjadi lebih indah dipandang, gitu ya. Kemudian yang kedua, memelihara dari panas dan juga kotoran, ya nak ya. Jadi kalau kita berpakaian, kita juga terhindar dari panas dan dari kotoran. Pada bahasan berikutnya kita akan membahas tentang adab berpakaian bagi seorang laki-laki. Bagaimana? Yang pertama, tidak boleh memakai sutra, ya. Karena sudah ada larangan dari hadis Rasulullah yang berbunyi, haram memakai sutra dan emas bagi kaum laki-laki dari umatku, dan dihalalkan bagi perempuannya. Jadi kalau perempuan memakai sutra tidak apa-apa, tapi kalau laki-laki tidak dibolehkan, ya nak. Yang kemudian yang kedua, laki-laki tidak boleh memanjangkan pakaiannya, celananya, baju luarnya melebihi dari 2 mata kakinya. Kemudian yang ketiga, lebih utama bagi seorang laki-laki itu menggunakan pakaian yang berwarna putih, ya. Karena Rasulullah SAW bersabda, pakailah pakaian yang putih karena itu lebih bersih dan lebih bagus. Dan gunakanlah untuk menghafani orang-orang yang telah meninggal. Hadis riwayat An-Nasa'i. Berikutnya, seorang laki-laki tidak boleh menggunakan cincin emas, ya nak. Nah, ini diharamkan. Sebagai penggantinya Rasulullah menghalalkan perak bagi laki-laki untuk digunakan sebagai perhiasan. Jangan menggunakan emas ini bukan cuma untuk cincin, tapi juga untuk kalung, ya. Apapun ya yang digunakan oleh laki-laki tidak boleh mengandung unsur emasnya. Jadi sebagai penggantinya boleh diganti dengan perak. Adab berpakaian berikutnya adalah tidak boleh berjalan dengan menggunakan satu sandal. Karena ada hadis Rasulullah bersabda, janganlah seorang di antara kamu berjalan dengan memakai satu sandal. Hendaklah dia melepas keduanya atau memakai keduanya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dan berikutnya adalah seorang muslim laki-laki tidak boleh menggunakan pakaian perempuan, ya, atau yang menyerupainya. Karena dalam hadis Rasulullah bersabda, melaknat orang laki-laki yang menyerupai perempuan dan perempuan yang menyerupai laki-laki. Ada berikutnya adalah apabila menggunakan pakaian atau sendal, mendahulukan dari sisi yang sebelah kanan, ya. Kemudian melepasnya dari sebelah kiri. Seperti itu, ya nak. Dan yang terakhir, berdoa ketika memakai pakaian yang baru dan mendoakan saudaranya muslim yang lain yang menggunakan pakaian yang baru. Seperti itu, ya nak. Kemudian bahasan berikutnya tentang adab berpakaian bagi seorang muslim perempuan. Bagaimana? Pastinya kalian sudah mengetahuinya, ya nak, bahwa seorang wanita itu auratnya adalah seluruh anggota tubuhnya kecuali muka dan telapak tangannya. Sehingga berpakaiannya pun harus menutupi seluruh badannya, kecuali yang boleh nampak hanya wajah dan telapak tangannya saja. Kemudian yang kedua, menjulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh. Jadi jilbabnya itu harus sampai menutupi dada, bahkan ke tubuhnya, ya nak, menjulur ke bawah gitu ya. Kemudian pakaiannya tidak boleh ketat sehingga terlihat bentuk tubuhnya. Tidak boleh menyerupai pakaian seorang laki-laki, ya. Tidak mau berwarna mencolok sehingga menimbulkan perhatian orang lain, dan tidak menyerupai pakaian orang-orang kafir.
Kalau kalian bertanya, seperti apa Ustazah pakaian wanita kafir itu? Yaitu pakaian yang tidak menutup aurat ya, yang berwarna mencolok, yang digunakan untuk mencari perhatian orang lain atau untuk memamerkan pakaiannya. Ya, seperti itu, Nak. Nah, yang terakhir, pakaian kita ya seorang muslim perempuan itu digunakan bukan tujuan untuk memamerkan kepada orang lain, tapi tujuannya apa? Untuk menutup aurat kita beribadah kepada Allah ya, sesuai dengan tuntunan Islam. Jadi setelah kita mengetahui tuntunan berpakaian dalam Islam, kita semakin tertib menjaga aurat kita ketika kita keluar rumah ya, menutup aurat kita. Dan apabila ada orang-orang yang bukan muhrim di sekeliling kita, kita pun juga harus menutup aurat kita. Alhamdulillah, demikianlah solih-solihah pembelajaran kita hari ini tentang adab berpakaian bagi seorang muslim laki-laki maupun perempuan ya. Solih-solihah semua, akhirnya kita sampai di penghujung pembelajaran kita. Marilah kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.